Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Kemendikbud melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyelenggarakan workshop fasilitasi komunitas budaya di masyarakat dan revitalisasi desa adat atau FKBM dan RDA. Workshop ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan pemerintah kepada komunitas dan seluruh desa adat di Indonesia. Bertempat di Hotel Ciputra, Jakarta, pada tanggal 29 April 2019, pembukaan workshop fasilitasi komunitas budaya di masyarakat atau FKBM dan revitalisasi desa adat atau RDA dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Kegiatan FKBM merupakan program unggulan Kemendikbud. Adapun tujuan dari bantuan pemerintah FKBM ini adalah untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan. Kalau pencapaian tujuan besarnya adalah untuk memperluas akses masyarakat ya kepada bantuan-bantuan seperti ini sehingga nanti dalam kegiatannya di tingkat akar rumput itu bisa jalan gitu. Itu yang paling utama. Nah jalannya seperti apa? Tentu untuk melestarikan tradisi. Gitu. Karena ini elemen yang sangat penting yang kadang ini kita abaikan gitu ya. Jadi melestarikan tradisi ini kan urusan dengan jati diri, identitas, agar kemajuan yang sekarang mulai kita tempuh ini juga punya akar dan kemudi yang bagus gitu. Ya. Biasanya kan orang maju kemudian lupa nih pada asal usul, lupa pada akar, lupa pada ininya, dan kemudian melaju masuk satu modernitas yang kemudian malah membawa banyak problem gitu ya, bukannya manfaat. Jadi agar jejaknya itu jelas, kita memastikan ya pelestarian tradisinya itu jalan. Bantuan pemerintah FKBM telah disalurkan sejak tahun 2012, sedangkan bantuan pemerintah RDA dilaksanakan sejak tahun 2013. Hingga tahun 2018, telah merangsang pertumbuhan 2001 komunitas budaya dan 459 desa adat di seluruh Indonesia. Program sudah berlangsung dari 2012, ini masuk tahun ke-7 ya kita. Terus ada dua kategori nih, kalau fasilitasi komunitas budaya masyarakat ini khusus untuk komunitas-komunitas yang melakukan pelestarian tradisi ya, di seluruh Indonesia. Jumlahnya kalau nggak salah sekarang lebih dari 200 desa ya di tahun ini. Dan untuk revitalisasi desa adat sekarang ini ada lebih dari 70 desa adat yang akan direvitalisasi. Nah, programnya bervariasi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang fokus ke segi-segi fisik ya, dari perangkat-perangkat yang mereka punya, ada juga yang sifatnya non fisik gitu. Dan sekarang dalam kesempatan ini dibuat bimbingan teknis agar masyarakat yang melakukan ini nggak salah secara administrasi lah, kurang lebih begitu ya, karena seringkali hambatan di lapangan, kegiatannya bagus, masyarakatnya sangat semangat, bersungguh-sungguh, tapi kemampuan administrasinya masih terbatas, sehingga nanti pelaporan sering timbul problem dan kayak gitu-gitu ya. Jadi ini kita menyediakan fasilitas bagi teman-teman ini untuk memahami administrasi keuangan yang ada di APBN-nya seperti apa gitu, sehingga pelaporannya juga akan baik. Tahun ini Kemendikbud menyalurkan bantuan pemerintah sebesar 400 juta rupiah kepada 235 komunitas budaya dan 100 juta rupiah kepada 73 desa adat. Yang selanjutnya bantuan ini dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan meningkatkan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. Ella Sweleh, Dudi Hendrawan, Televisi Edukasi. Sebagai masyarakat, kita dapat menghidupkan dan memelihara ruh kebudayaan yang melekat pada jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat membuka workshop FKBM dan RDA di Jakarta. Program pemberian bantuan fasilitas komunitas budaya di masyarakat dan revitalisasi desa adat bukan hanya semata-mata untuk memperbaiki fasilitas desa saja, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menghidupkan dan memelihara ruh kebudayaan yang harus melekat pada jati diri kita sebagai warga Indonesia.
Jadi jangan dikira program ini semata-mata urusan teknis. Jangan dikira program ini cuma sekedar wadah bagaimana saya memperbaiki fasilitas desa yang ada di tempat saya. Bagaimana saya bisa membeli katakanlah perangkat-perangkat untuk menjalankan ritual. Ya. Yang kita coba dengan memberikan bantuan yang tidak banyak ini jumlahnya adalah menghidupkan atau memelihara ruh dari jati diri kita ini. Dari kebudayaan itu. Itu yang kita ingin capai. Hilmar berharap kepada seluruh FKBM dan RDA yang sudah menerima bantuan agar menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk keperluan pemberdayaan kebudayaan di daerah masing-masing. Ella Sueleh, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi. Workshop Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat dan Revitalisasi Desa Adat atau FKBM dan RDA mendapatkan apresiasi dari sejumlah peserta yang datang dari berbagai daerah. Dengan kegiatan ini, dianggap dapat membantu melestarikan kebudayaan di daerah masing-masing. Workshop Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat dan Revitalisasi Desa Adat yang diselenggarakan 29 April hingga 3 Mei 2019 ini mendapat apresiasi dari sejumlah peserta yang datang dari berbagai daerah, karena dapat membantu melestarikan kebudayaan di daerah masing-masing. Kesannya saya sangat support banget, saya sangat berterima kasih banget ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi atau mendukung kami, para seniman-seniman di lapangan, di daerah, untuk tetap memajukan seni budaya yang kayaknya udah mau hampir-hampir nggak ada kayaknya kalau kita nggak memperjuangkannya tetap eksis ada di tanah air kita. Dikatakan pula bahwa kegiatan fasilitas komunitas budaya di masyarakat dan revitalisasi desa adat juga dapat meningkatkan ciri khas budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Ini ya sangat baik karena ini untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan kembali seni dan budaya di setiap suku-suku di Indonesia. Jadi rasanya karena memang budaya-budaya sudah hampir terkikis oleh modernisasi zaman yang sekarang ini, jadi rasanya memang sangat baik untuk digalakkan dan difasilitasi untuk mengembangkan budaya itu sendiri. Harapan untuk kedepannya ya agar supaya kami itu bisa menciptakan seniman seniwati muda yang berkarakter daerah yang akan nantinya bisa muncul tampil untuk menjadi sesuatu yang membanggakan bangsa atas seni budaya kita sendiri. Setiap komunitas budaya dan penerima bantuan revitalisasi adat pertama mengajukan proposal dan kemudian diseleksi. Selanjutnya tahapan pelaksanaan workshop. Setelah pelaksanaan workshop adalah tahapan pencairan dana ke rekening penerima melalui transfer langsung dari KPPN ke rekening komunitas budaya dan desa adat tanpa melalui perantara pihak manapun. Ella Sueleh, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Ella Sueleh dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus program Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia.